Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk menentukan volume benda putar. Jadi suatu benda putar dapat diperoleh jika suatu daerah di bawah kurva, ya, dan sumbu x pada interval tertentu, misal a, b, nah diputar mengelilingi suatu sumbu putar. Jadi proses tersebut akan diperoleh benda pejal yang volumenya dapat kita hitung dengan menggunakan beberapa metode. Di sini kita pakai dua, yaitu metode cakram dan kulit tabung. Oke, kita lihat metode cakram, ya. Nah, untuk metode cakram, misal ini kurvanya kurva fx. Nah, kita putar mengelilingi sumbu x, maka akan terbentuk benda seperti ini, ya, benda putar seperti ini. Nah, kalau satu partisi, misalnya bagian ini kita putar, maka partisinya itu akan membentuk satu seperti cakram. Ini bentuk cakramnya kalau kita ambil keluar. Nah, dimana jari-jari dari cakram itu sama dengan fx, kemudian tebalnya sama dengan delta x, ya. Nah, dan luas dan volume cakram itu ada rumusnya adalah VR kuadrat kali delta x, atau luas dari lingkaran kali tingginya. VR kuadrat, dimana R tadi adalah fx, berarti menjadi V kali fx kuadrat, ya, kali delta x. Nah, karena itu satu partisi, dan dalam bawah kurva itu kita bikin banyak partisi, jadi kita jumlahkan dengan notasinya sigma. Nah, ketika partisinya itu atau tebal n-nya mendekati tak hingga, atau lebar partisinya itu mendekati 0, ya, maka jadi limit dari lebar partisi mendekati 0 dari sigma ini. Nah, ini akan bisa kita ganti menjadi integral dengan batas bawah A dan batas atas B, integral dari V kali fx kuadrat dx. Jadi jangan lupa, ya, ini fungsinya kita kuadratkan terlebih dahulu. Nah, bagaimana kalau ada dua daerah? Kalau ada dua daerah, berarti nanti satu daerah dikuadratkan dikurangi daerah yang lain yang dikuadratkan. Kita lihat contoh yang pertama. Daerah D dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3 tambah 2, sumbu X dan garis X sama dengan 2, X sama dengan 0, dan X sama dengan 2, dengan sumbu putarnya sumbu X. Nah, pertanyaan di sini hitung luas dan volume. Kalau luas kan berarti langsung aja, ya, nggak ada V-nya, nggak ada kuadrat, berarti integral dengan batas 0 sampai 2 dari fungsi X pangkat 3 tambah 2. Jadi ini cari dulu integralnya, berarti 1/4 X pangkat 4 tambah 2X batas 2 sampai 0 sampai 2. Kemudian untuk volume, ya, berarti ini integral 02 V fx kuadrat. Ingat, ini dikuadratkan. Mengkuadratkan ini hati-hati, ya, ingat lagi aljabar, jangan sampai salah lagi. Ini harusnya X pangkat 6 kali 2 kali X pangkat 3 kali 2, berarti 4X pangkat 3 tambah 4 dx. Nah, rumusnya yang ini, ingat, A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Setelah kita dapatkan hasil kuadratnya, baru kita integralkan. Integralnya adalah S1/7 X pangkat 7 tambah X pangkat 4 tambah 4X, batasnya 0 sampai 2. Ini nanti dicari lagi, ya. Coba diuji lagi benar gak hasilnya segini. Ini V-nya diganti menjadi 22/7, tapi nanti tidak harus diganti. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua, dimana ada dua kurva dan katanya disuruh untuk mengelilingi sumbu Y, ya. Kalau mengelilingi sumbu Y, berarti sumbunya adalah ini, ya. Mengelilingi sumbu Y, sumbu yang disekitarin adalah ini, maaf, ini, ya. Oke, yang dikitari sumbunya adalah ini sumbu putarnya, sumbu Y. Nah, ini sumbu putar. Maaf, nggak lurus, ya.
Ini sumbu putarnya. Berarti ke kiri. Nah, daerahnya yang mana? Ini daerahnya. Cuman untuk ini daerahnya ada dua. Ini kan ada dua kurva. Nah, kurvanya itu dari 1 ya sampai titik potongnya ini, kurvanya ada dibatasi oleh dua kurva, yaitu yang warna merah 4x dan yang warna biru x tambah 1. Makanya sebaiknya kita memang harus membuatkan kurvanya terlebih dahulu. Oke, kalau mengelilingi sumbu x, maka variabel di sini kita ganti ke dalam x, ke dalam y ya. Mengelilingi sumbu y kita ganti ke dalam y. Artinya apa? Berarti menjadi x sama dengan, nah x sama dengan, untuk yang ini x sama dengan y kurang 1, satu lagi x sama dengan y per 4. Menentukan batasnya berarti x1 sama dengan x2. Jadi yang ini yang kita pakai batasnya ya. Y kurang 1 sama dengan y per 4. Berarti 4 kalikan ke sini. Berarti 4. Jadi 4 ya kali y kurang 1 sama dengan y. Nah, jadinya ini ya. Jadi y itu sama dengan 4 per 3. Jadi ini dia titik 4 per 3. Jadi ada dua daerah, di mana daerah 0 sampai 1 hanya kita pakai yang merah ini ya. Karena mengelilingi sumbu y, maka kita ganti yang ini gantinya dari dalam bentuk x sama dengan y per 4. Jadi ini daerah yang pertama. Nah, mengelilingi sumbu y berarti ininya juga dy. Kemudian daerah yang kedua batasnya adalah 1. Jadi kalau untuk mengelilingi sumbu y, batas titiknya juga titik pada y ya. Jadi ini 1, titiknya 1 sampai 4 per 3. Nah, dimana ini ada dua daerah. Dua daerah berarti kita pakai yang ini y per 4 kuadrat dikurang satu lagi y kurang 1 kuadrat. Nanti pakai rumus yang dua daerah. Ini nanti tinggal coba dihitung, dibuat hasil integralnya dan dihitung. Nah, setelah itu coba cari juga jika pertanyaannya mengelilingi sumbu x ya. Silakan dicari. Kemudian metode kulit tabung. Nah, untuk metode kulit tabung ya, saya langsung ke gambarnya aja. Nah, pada metode kulit tabung, kita di sini mempartisi ya. Kemudian kita mengelilingi, kita putar mengelilingi sumbu putarnya tegak. Berarti kalau kita partisi dia tegak ke sini, berarti kita putar ke sumbu y. Artinya kulit tabung ini kita mengelilingi sumbu y tapi tetap menggunakan fungsi x ya. X. Oke. Tebalnya adalah delta x ya. Tebalnya delta x. Kemudian ini dia ketebalan partisi ya. Ini dia tebalnya. Kan kulit tabung artinya ini bentuknya tabung. Kemudian kalau kita gunting kan kita lebarkan ya, jadinya kan berbentuk persegi panjang. Nah, luas yang ini itu sama dengan luas selimut tabung, di mana besar panjangnya ini adalah keliling tabung 2 VR ya. 2 VR. Ini dia. 2 VR kali tingginya adalah 2 VR dan tingginya di sini 2 VR, tingginya adalah sama dengan Fx ya. Dengan Fx. Maka ini tidak ada ketebalan ya, maaf, maksudnya ini seperti ini. Maka kalau untuk menentukan volumenya, ini untuk luas dulu. Kalau volumenya, ini kan luas ya. Kalau volume berarti nanti
dikali lagi dengan delta X, maka volumenya tadi 2 V X ya, F X kali delta X itu yang mana? R nya yaitu adalah jarak ke sini, itu R, nanti kan ini dia, ini tadi partisinya. Oke, nah jadi untuk metode kulit tabung rumusnya adalah 2Vx, jadi X ini udah tetapan, kemudian Fx dx, batasnya A sampai B ya, batasnya A sampai B, dan ini ingat mengelilingi sumbu Y, jadi ini mengelilingi sumbu Y, tapi variabelnya masih dalam X, itulah kulit tabung. Jadi menurut saya kalau misalnya pertanyaannya mengelilingi sumbu Y, sebaiknya kita gunakan metode kulit tabung. Kalau tidak ada kewajiban untuk menggunakan salah satu metode, kita pilih metodenya aja. Nah, bagaimana kalau ada dua daerah sama ya? Berarti yang fungsinya tadi kita kurangi Fx dikurang Gx. Nah, lihat contohnya di sini. Ini soal yang sama dengan soal yang tadi, mengelilingi sumbu Y ya. Kalau kita pakai kulit tabung, ini akan menjadi lebih mudah. Pertama ya, sebelum ini pasti kita cari dulu dong batasnya ya, maksudnya titik potong antara kedua ini. Titik potongnya berarti Y1 sama dengan Y2 ya, berarti X tambah 1 sama dengan 4X, berarti 1 sama dengan 3X, maka X adalah 1/3 ya. Berarti ini dari 0 sampai 1/3. Kalau kita lihat dari grafik tadi, grafik yang grafiknya sama ya dengan yang grafiknya itu sama dengan yang ini. Grafiknya sama. Grafiknya sama. Berarti ini langsung kita partisi ke bentar ya, saya coba atur dulu. Nah, grafiknya sama. Ini berarti kita partisinya ke sini. Berarti kan tidak ada bagian yang terbagi, jadi langsung ya, yang atas kurang bawah, berarti X tambah 1 X tambah 1 dikurang 4X ya, kurva X tambah 1 dikurang kurva 4X. Sebenarnya ini harusnya dikurung dulu satu-satu supaya nanti minusnya nggak salah. Nah, nanti tinggal ini diubah dulu, kemudian dikalikan sama ini ya. Kemudian kita integralkan, cari batas, pakai batas bawah, batas atas, dapat hasilnya. Jadi akan lebih mudah kalau kita untuk mengelilingi sumbu ini, akan lebih mudah kalau kita menggunakan metode kulit tabung, karena dia partisinya tegak, tapi putarannya terhadap sumbu Y, bentuknya menjadi kulit tabung. Sedangkan kalau untuk metode cakram ya, kalau untuk metode cakram mengelilingi sumbu Y, berarti kita bikin partisinya harus horizontal juga. Bikin partisinya horizontal artinya mengelilingi sumbu Y ada dua daerah, karena satu daerah hanya satu kurva dan satu lagi daerahnya dari dua kurva.